Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 MA20C02 ingin memaparkan mengenai mata kuliah Manajemen Perubahan bertemakan perubahan organisasi. Adapun dosen pembimbing kami Hajah Surya Bintarti SEMM. Sebelumnya kami dari kelompok 5 beranggotakan 1 Eis Nurlita, 2 saya sendiri Mary Vidya Astuti, yang ketiga Diana Saraswati. Selanjutnya akan dibahas langsung mengenai pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi terdapat teori yang cukup banyak dipakai oleh para konsultan dan akademisi adalah teori yang cenderung inventation seperti pendekatan pengembangan organisasi atau OD, Organization Development, yang menyentuh dua kategori yang saling berinteraksi yaitu manusia dan teknologi. Pengembangan organisasi adalah serangkaian ilmu sosial yang dirancang untuk merencanakan perubahan dan pengaturan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pribadi, individual, dan memperbaiki efektivitas organisasi. Selanjutnya, pengembangan organisasi membantu manajer merencanakan perubahan dalam mengorganisir dan mengelola orang dengan mengembangkan komitmen, koordinasi, dan kompetensi. Semua metode perubahan organisasional berusaha menghasilkan berbagai bentuk perubahan, baik individu, tim kerja, maupun seluruh organisasi. Adapun teknik pengembangan organisasi menurut Libowo 2006. Yang pertama, survei feedback, 2 sensitivity training, 3 team building, keempat quality of work-life programs, dan kelima manajemen by objective. Pengertian dari survei feedback yaitu teknik pengembangan organisasi untuk mengumpulkan informasi tentang masalah dalam organisasi. Informasi yang terkumpul kemudian dianalisis yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan perubahan organisasional. Yang kedua yaitu sensitivity training. Training untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman dan kepekaan karyawan atas perilaku mereka dalam melakukan perubahan organisasi dan dampaknya terhadap yang lainnya. Yang ketiga, team building. Para anggota tim mendiskusikan masalah kinerja tim mereka, sehingga masalah spesifik dapat diidentifikasi, ditemukan, direncanakan, dan diimplementasikan perbaikan kinerja mereka. Yang keempat yaitu quality of work-life programs. Teknik ini cenderung dirancang untuk memperbaiki fungsi organisasional dengan memanusiakan tempat kerja lebih partisipatif dan mengikut sertakan karyawan dalam pembuatan keputusan. Yang terakhir yaitu manajemen by objective. Manajemen by objective yaitu manajer dan bawahan bekerja bersama menetapkan tujuan dan mencapai tujuan. Adapun langkah-langkahnya yaitu mengembangkan rencana tindakan bersama, mengimplementasikan rencana, dan mengevaluasi hasil apakah tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana. Selanjutnya B. Organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran adalah organisasi yang proaktif menciptakan, mendapatkan, dan mentransfer pengetahuan dan keterampilan untuk mengubah perilakunya. Organisasi pembelajaran merupakan organisasi yang membangun kapasitas untuk menyesuaikan dan berubah secara kontinu. Jika organisasi pembelajaran melakukan kesalahan, dapat ditempuh dengan 2 langkah, yaitu 1. Melakukan koreksi secara rutin dengan membandingkan antara yang lalu dan kebijakan sekarang. Yang kedua, memodifikasi tujuan, kebijakan, dan seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Diana Saraswati. Dipersilahkan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan pemimpin untuk organisasi pembelajaran. Menurut Wibowo pada tahun 2006 yang pertama yaitu menciptakan strategi. Menciptakan strategi agar manajemen mempunyai komitmen yang kuat terhadap perubahan, yaitu melakukan inovasi dan kontinu. Komitmen pemimpin pada strategi melakukan perubahan
merupakan faktor kunci keberhasilan perubahan. Yang kedua, merancang ulang struktur organisasi. Merancang ulang struktur organisasi dilakukan dengan meratakan struktur, membatasi departemen, mengkombinasi departemen, dan meningkatkan pembangunan tim kerja lintas fungsi, memperkuat saling ketergantungan, dan menghilangkan batas-batas di antara karyawan dari berbagai divisi. Yang ketiga, membentuk budaya organisasi baru. Budaya organisasi baru dibentuk dengan mempunyai karakteristik suka mengambil resiko, transparan, dan pertumbuhan. Pemimpin memberikan contoh tindakan dalam pengambilan resiko dan memberikan kesempatan pada karyawan untuk memperbaiki kesalahannya. D. Proses perubahan. Terdapat 4 langkah pembelajaran yang harus dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Proses menghimpun keahlian karyawan untuk menciptakan cadangan pengetahuan yang suatu saat dapat digunakan. Kedua, distribusi informasi. Informasi sebagai basis perubahan harus didistribusikan dan dipahamin oleh mereka yang memerlukan. Yang ketiga, interpretasi informasi. Karena pembelajaran membawa perubahan yang efektif, maka pengetahuan harus mampu diinterpretasikan secara tepat. Yang keempat, pengingat organisasional. Pengetahuan dari sejarah organisasi didokumentasikan agar dapat ditarikan sebagai pelajaran bila diperlukan untuk memulai perubahan. E. Karakteristik organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran memiliki 3 karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki gagasan baru yang merupakan persyaratan bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi dengan mengurangi struktur, proses, dan hambatan interpersonal pada berbagai informasi, gagasan, dan pengetahuan di antara anggota organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru yang berorientasi pada hasil. Terdapat cara pembelajaran utama yang dapat digunakan, yaitu pembelajaran analitis melalui penyatuan sistematis informasi internal dan eksternal, pembelajaran sintetis, pembelajaran yang lebih intuitif dan generik mengandung sejumlah informasi kompleks, pembelajaran eksperimental, pembelajaran dengan eksperimen dalam melakukan pengujian dengan menggunakan pendekatan rasional. Pembelajaran interaktif, pembelajaran dengan pertukaran informasi yang bersifat intuitif dan induktif. Pembelajaran reaktif daripada proaktif dikondisikan untuk merespon dan beraksi terhadap arah dan persetujuan orang lain atau dorongan intrinsik untuk belajar. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. F. Mengubah standar kualitas keunggulan. Ada 6 faktor utama yang terdapat dalam keunggulan organisasi. Yang pertama, keunggulan orang. Di era digital saat ini, perubahan berlangsung sangat cepat. Maka pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dapat disusun dengan cepat sehingga harus mengembangkan organisasi pembelajaran di tempat kerja. Untuk menjadi SDM yang unggul, harus dilakukan dengan cara mengembangkan potensi, memperbaiki keterampilan, menjadi lebih efektif, dan menjadi lebih sukses. B. Keunggulan kebijakan. Keunggulan kebijakan adalah pemikiran strategis dan menetapkan arah yang tepat, tidak hanya sekedar menguntungkan dan berhasil, tetapi mampu juga meningkatkan kinerja dalam jangka panjang. C. Keunggulan proses. Keunggulan proses adalah keunggulan dalam menetapkan proses setiap kegiatan, di mana proses yang unggul ditetapkan secara efektif, efisien, dan berjalan dengan lancar tanpa hambatan sehingga biayanya jauh lebih rendah daripada pesaing. D. Keunggulan produk. Menghasilkan produk dan jasa yang kualitasnya lebih unggul daripada pesaing
dan dapat memberikan kepuasan konsumen yang lebih besar. Dimensi yang diperhatikan dalam mencapai kualitas produk yaitu yang pertama, kinerja, yang kedua, tampilan keterangan, yang ketiga, kesesuaian produk, yang keempat, ketahanan, yang kelima, estetika, yang keenam, kemampuan pelayanan, yang ketujuh yaitu kualitas yang dirasakan oleh konsumen. Adapun dimensi kualitas jasa yaitu yang pertama kinerja, yang kedua jaminan, yang ketiga empati, yang keempat responsif, dan yang terakhir adalah tangible. Keunggulan praktik. Cara orang dalam mengerjakan dan cara orang dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan harus lebih unggul daripada perusahaan lainnya dalam industri tersebut. Keunggulan kinerja. Perusahaan harus menetapkan track record. Keunggulan kinerja hanya dapat dicapai apabila perusahaan mampu mengkombinasikan kelima keunggulan yang telah disampaikan tadi. Menciptakan keunggulan. Jalan menuju keunggulan. Yang pertama, kita harus menetapkan tujuan. Yang kedua, mengembangkan strategi yang telah ditentukan. Yang ketiga, yaitu melakukan tindakan. Pertanyaan yang tepat untuk menggali sarana guna menciptakan keunggulan yaitu yang pertama, dengan cara bagaimana kita ingin menjadi berbeda. Yang kedua, dalam bidang spesifik apa kita ingin menjadi yang pertama. Dan yang terakhir, dalam bisnis apa kita bisa menjadi yang terbaik. Yang pertama, bagaimana menjadi berbeda. Hal ini ditentukan oleh sikap yang menunjukkan sekuat tenaga untuk menjadikan produk kita berbeda dari yang lain. Perbedaan ini harus menarik, bernilai tinggi, dan cukup memaksa sehingga konsumen dapat memilih produk atau jasa kita daripada yang lain. Yang kedua, bagaimana caranya menjadi yang pertama. Contoh kasus, Microsoft adalah perusahaan pertama yang menciptakan standar software untuk aplikasi sistemnya. Dengan demikian, bagi konsumen yang meningkatkan biaya yang membuat mereka sulit melakukan pergeseran. Yang terakhir, bagaimana caranya menjadi yang terbaik. Perusahaan harus fokus dan memilih bidang spesifik yang menjadi keunggulannya. Sikap pada keunggulan adalah menentukan bidang di mana organisasi paling kuat dan konsentrasi kekuatan organisasinya melawan kelemahan pesaing. Sekian yang dapat kami paparkan. Bila ada kesalahan kata maupun ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.